Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Wijinia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus semangat dalam kegiatan menuntut ilmu dan menjalankan aktivitas lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi cerpen dan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ya, selanjutnya kita akan mengulas sedikit mengenai definisi cerpen. Definisi cerpen sendiri merupakan salah satu karya sastra yang berupa kisah pendek kurang dari 10.000 kata dan hanya terfokus pada satu konflik. Nah, tentunya kalian sudah memahami bukan mengenai definisi cerpen ini? Ya, selanjutnya unsur-unsur pembangun dalam cerpen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur intrinsik dan yang kedua itu unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik ini akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Untuk unsur ekstrinsik akan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Ya, unsur intrinsik cerpen meliputi tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Ya, Ibu akan membahas secara detail mengenai satu persatu dari unsur intrinsik cerpen. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Ya, Ibu sajikan contoh dari kutipan cerpen yang di dalamnya mengandung unsur tema. Aku adalah seorang siswa di sekolah menengah favorit di daerah aku. Aku punya beberapa sahabat, Cepi, Afif, Rifki, Gary, Ricky, dan Irfan. Pertemanan kami sangat dekat, hampir setiap hari kami bertemu. Semua kami lakukan bersama, mulai dari bermain bersama, makan bersama, dan mengerjakan tugas bersama. Teman-temanku sudah kuanggap sebagai keluarga keduaku. Nah, tema dari kutipan cerpen ini yang slide yang Ibu sajikan ini tentang persahabatan. Mengapa demikian? Karena sudah dijelaskan bahwa pertemanan mereka sangat erat, mulai dari makan bersama hingga mengerjakan tugas bersama. Mereka sangat erat menjalin pertemanan mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa ide atau gagasan pokok dari kutipan cerpen di atas yaitu tentang persahabatan. Ya, selanjutnya yaitu latar. Latar merupakan penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Nah, latar ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, latar waktu. Yang kedua, latar tempat. Yang ketiga, latar suasana. Nah, Ibu sajikan kutipan cerpen sedikit di ini ya, di slide. Nadia Dwi Nurlita, direktur muda berbakat dan sukses. Di rumah mewahnya, tempat ia duduk di sebuah kursi dekat jendela, sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Masa lalu yang sangat membekas di ingatannya pun muncul. Nah, dari kutipan cerita pendek tersebut dapat disimpulkan bahwa latar tempat itu ditandai dengan huruf warna merah di rumah, di sebuah kursi dekat jendela. Nah, latar suasananya itu ditandai dengan warna hijau, rintik hujan turun perlahan. Jadi mungkin waktu itu hujan gerimis turun perlahan. Nah, latar waktu ini terdapat di kalimat terakhir, yaitu masa lalu. Berarti itu terjadi di masa lalu. Selanjutnya yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Jadi alur ini terdapat tiga jenis. Yang pertama itu alur maju, alur mundur, dan alur campuran.
Berikut Ibu paparkan sedikit kutipan cerpen yang di dalamnya mengandung alur mundur. Ya, Nadia tidak lahir dari keluarga berada, akan tetapi ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan, atau bisa dibilang keluarga miskin dan tinggal di daerah yang sangat minim pendidikan. Ditambah tenaga pengajar yang sangat sedikit, membuatnya sulit untuk mengasah pengetahuan. Teringatlah ia pada sosok tokoh pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di tempat daerah tinggalnya itu. Bapak Suryono namanya. Nah, dalam cerpen tersebut terdapat alur mundur karena si tokoh Nadia ini teringat masa lalu. Jadi, dia flashback. Jadi, alur ini merupakan alur mundur. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh sendiri merupakan pelaku yang berperan dalam cerpen, sedangkan penokohan merupakan gambaran watak atau karakter yang terdapat dalam cerita pendek. Selanjutnya, Ibu paparkan sedikit kutipan cerita pendek mengenai tokoh dan penokohan. Ya, kalian bisa baca ya. Yang ditandai dengan warna merah itu merupakan tokoh, sedangkan yang ditandai dengan warna biru merupakan penokohan atau karakter dari si tokoh. Selanjutnya merupakan sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan cara menempatkan diri pengarang dalam melihat peristiwa dalam cerpen. Ya, ini merupakan contoh sudut pandang. Ini merupakan contoh sudut pandang orang ketiga. Biasanya ditandai dengan ia atau bisa juga dengan dia. Itu bisa disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Misalnya, ia atau dia. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelaku utama. Yang kedua, pelaku sampingan. Pelaku utama biasanya si tokoh menjelaskan dirinya sendiri. Misal, kalimat, aku sedang mengamati lemari jam di pojok ruangan. Jadi, si tokoh aku menjelaskan bahwa dirinya sedang mengamati jam dinding di pojok ruangan. Sedangkan pelaku sampingan, misalkan terdapat kalimat, aku terkejut dengan suara jendela. Rupanya itu Elvina yang buru-buru karena terlambat kuliah. Jadi tokoh aku ini menjelaskan bahwa terdapat temannya yang sedang buru-buru terlambat kuliah karena terbangun mungkin tersiangan gitu. Nah, selanjutnya ini merupakan sudut pandang orang pertama jamak. Biasanya orang pertama jamak ini ditandai dengan kata ganti kami. Misalnya, kalimat, siang itu kami berkerumun di teras masjid, membahas isu hangat yang menerbak di pondok. Secara beruntun, barang-barang kami hilang, misalnya mie instan, uang, buku, hingga celana dalam. Nah, dari kutipan cerita pendek tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang orang pertama jamak yaitu kami. Selanjutnya, sudut pandang orang kedua. Nah, sudut pandang orang kedua ini biasanya ditandai dengan kamu, kau, atau Anda. Berikut akan Ibu bacakan kutipan cerita pendek dari sudut pandang orang kedua. Ini hari pertamamu masuk kerja. Harus sempurna. Maka jadi sejak 3 jam lalu, kau sibuk bolak-balik di depan cermin, mengecek baju, rambut, sampai riasan di wajahmu. Nah, dalam kutipan cerita pendek tersebut ditandai dengan kata kamu. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga tunggal. Nah, sudut pandang orang ketiga tunggal ini sudah Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu bisa digantikan dengan kata ganti dia atau ia. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga jamak.
Penulis menunturkan cerita berdasarkan persepsi atau kacamata kolektif. Penulis akan menyebut para tokohnya dengan menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Misalkan, seseorang sedang berjalan, kemudian ada beberapa orang menuju orang tersebut untuk membalas orang tersebut karena orang tersebut mencuri. Nah, mereka, orang-orang yang melihatnya berbondong-bondong untuk menyelamatkan si korban. Itu merupakan contoh gambaran dari sudut pandang orang ketiga jamak. Nah, selanjutnya ini gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menguraikan cerpen dengan pilihan kata yang bersifat imajinatif. Bagaimana sih kata yang bersifat imajinatif itu? Kata yang bersifat imajinatif merupakan kata yang penuh imajinasi. Misalnya, mentari pagi menyambutku dengan senyuman indah. Nah, mentari pagi itu tidak dapat tersenyum, namun terdapat kata imajinatif. Jadi, mentari pagi menyambutku dengan senyuman indah. Begitu, misalkan. Nah, selanjutnya ini adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita pendek. Ibu sajikan kutipan cerpen dari yang ada di dalamnya ada amanatnya. Minggu pagi, Raina akan menuju ke rumah Farhan. Namun, di jalan ia melihat kakek tua yang hendak menyeberang. Seketika, Raina membantu kakek itu. Setelah Raina membantu kakek itu, tiba-tiba kakek itu memberi Raina segembok emas. Nah, amanat yang ada dalam cerita pendek ini merupakan ketulusan dan sikap tolong-menolong yang wajib bagi manusia, yang wajib dipunyai bagi manusia. Mengapa demikian? Karena misalkan kita mempunyai rasa tulus dan sikap tolong-menolong, pasti Allah akan membalasnya dengan beribu kebaikan pula. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang ya. Nah, untuk tugasnya, kalian bisa membaca cerpen yang berjudul Nelayan Muara karya Rifan Nasyif. Kemudian, analisislah unsur intrinsik dan berilah bukti berupa kalimat yang mendukung yang ada pada cerpen tersebut. Nah, sebelumnya kalian sudah diberi tugas ya oleh Ibu mengenai nilai-nilai dalam cerpen Nelayan karya Rifan Nasyif. Kemudian sekarang kalian analisis unsur intrinsiknya, kemudian beri dukungan dengan kalimat yang mendukung pada cerpen tersebut. Ya, selamat mengerjakan semua, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.